Baiklah Anda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta kepada Anda semua, silakan isi barisan atau kursi yang paling dekat terlebih dahulu. Silakan. Ini Anda kenapa duduk di sana? Silakan isi di depan. Ya Pak. Maju ke belakang. Silakan Anda yang di belakang, silakan maju ke depan terlebih dahulu. Maju. Baik Anda semua, silakan dirapikan terlebih dahulu kursinya. Kemudian untuk handphonenya silakan simpan. Nanti kita akan ada latihan menggunakan handphone. Nanti silakan simpan terlebih dahulu handphonenya. Baiklah, Bapak akan cek keadaan terlebih dahulu. Ada Iklimah, Afifatur Rahma, Ahmad Hanif, Hadir Pak. Alkansah Humaira Fadil, Alifa Salsabila, Atika Aprila Putri, Febiola, Halimah Kusyadia, Hengki Fernando. Tidak hadir. Ada kabar? Kuria Husna, Leni Karina, Nisri Wulandari, Mutiara Febri Nursa, Nizui Ausikni, Nurul Aulia, Rahmi Syamiria, Rizky Ayunda Putri, Rizka Ayunda Putri, hadir. Syifa Hafiza, belum datang. Tiara Puitasari. Oke, baik. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Anda semua. Baiklah Anda semua, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita telah membahas perihal yang berkaitan dengan ciri kebahasan dari sebuah karya sastra yang disebut dengan novel. Nah, pada saat sekarang ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik yang terdapat di dalam sebuah novel. Nah, di dalam bagian ini ada 7 unsur intrinsik yang Anda harus ketahui. Yang pertama yaitu ada tema. Kemudian yang kedua ada tokoh dan penokohan. Yang ketiga ada alur atau sering disebut sebagai plot. Kemudian yang keempat ada setting atau latar. Yang kelima ada sudut pandang. Yang keenam ada gaya bahasa. Dan yang ketujuh ada amanat. Nah, sebelum nantinya Anda semua mengerjakan latihan, Bapak akan memberikan terlebih dahulu terkait dengan materi unsur intrinsik ini. Baiklah, yang pertama yaitu ada tema. Di dalam bagian ini telah dijelaskan bahwa tema itu merupakan ide atau gagasan utama. Ya, perlu kita ketahui bahwa di dalam sebuah karya sastra, baik itu novel maupun karya sastra lainnya seperti cerpen, itu akan ada tema di dalamnya. Nah, tema itu menjadi gagasan utama ataupun ide penting yang terdapat di dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan tokoh dan penokohan. Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai teks cerpen. Di dalam teks cerpen itu tidak jauh berbeda unsur intrinsik yang terdapat di dalamnya ada. Ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh ini dimaknai sebagai seseorang yang mempunyai peran dalam sebuah novel ataupun dalam sebuah karya sastra itu. Sedangkan penokohan merupakan langkah atau cara yang dilakukan oleh seorang penulis untuk menentukan karakter dari sebuah novel. Nah, karakter tersebut terbagi menjadi 3 bagian secara umum. Yang pertama disebut sebagai tokoh protagonis, kemudian yang kedua disebut tokoh protagonis, kemudian yang ketiga disebut sebagai tokoh antagonis. Baik, yang pertama, tokoh protagonis ini diartikan sebagai tokoh yang bersifat baik, rendah hati, tidak sombong, dan bersifat mempunyai karakter yang positif. Sedangkan tokoh protagonis ini menjadi sebagai tokoh penengah,
Nah, kemudian yang ketiga disebut sebagai tokoh antagonis, sebagai tokoh yang berperilaku tidak baik. Hal ini berbanding terbalik dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis itu adalah tokoh yang mempunyai sifat jahat, kemudian tidak mempunyai etika yang baik, suka marah, tidak pernah menolong dan lain sebagainya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa tokoh antagonis ini berbanding terbalik dengan tokoh protagonis yang mempunyai sikap yang jahat. Baik, Bapak pengen tahu terlebih dahulu terkait dengan tokoh protagonis dan antagonis tadi yang telah Bapak jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan kembali apa perbedaan dari tokoh protagonis dengan tokoh antagonis? Ada di antara Anda yang ingin menjelaskan kembali terkait dengan tokoh itu? Tidak ada? Oke, Hanif dipersilakan. Tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sudut pandang mengenai sudut pandang tersebut baik, sedangkan antagonis itu adalah tokoh yang memiliki karakter yang buruk atau jahat. Baik, kita berikan aplaus buat Hanif. Nah, baik Anda. Selanjutnya ada yang disebut sebagai alur atau yang kerap kali disebut juga sebagai plot. Nah, alur ini juga menjadi bagian yang sangat penting di dalam sebuah novel, di mana alur atau plot ini merupakan sistematika perjalanan dari sebuah cerita. Nah, jadi sebuah cerita yang ada pada sebuah karya sastra, baik itu novel, cerpen, pasti akan terdapat alur di dalamnya. Nah, dengan ada alur inilah nantinya kita akan mengetahui bagaimana terjadinya sebuah peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, di dalam alur ini ada 3 jenis. Yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, secara sederhana, alur maju ini diartikan sebagai alur yang kejadian sebuah peristiwanya berentetan maju, mulai dari dia awal sampai pada akhir. Contohnya, ketika sebuah novel itu menceritakan tentang kisah seorang anak, maka dia akan menceritakan dari awal mereka lahir sampai beranjak pada usia dewasa. Kemudian yang kedua disebut sebagai alur mundur. Alur mundur di sini diartikan sebagai alur yang dimana berbanding terbalik dengan si alur maju. Nah, alur mundur ini biasanya dia menceritakan tentang kesuksesan seseorang, kemudian dia akan flashback ataupun kembali kepada peristiwa awal dalam sebuah cerita. Nah, sedangkan alur campuran ini merupakan perpaduan dari sebuah alur maju dan juga alur mundur. Nah, baiklah Nanda, untuk berikutnya ada yang disebut sebagai setting atau latar. Nah, latar atau setting ini suatu bagian yang akan memberikan penjelasan terkait dengan gambaran tentang suatu peristiwa. Nah, secara sederhana ini latar itu diartikan sebagai suatu hal yang akan menggambarkan peristiwa, baik itu tempat, baik itu suasana, baik itu keadaan lingkungan, baik itu sosial dan budaya. Nah, di situ nantinya akan terlihat di dalam sebuah novel, kita akan melihat di mana letak latar tempatnya, latar suasananya, latar waktunya, dan lain sebagainya. Nah, hal berikutnya, unsur intrinsik berikutnya disebut sebagai gaya bahasa. Nah, perlu kita ketahui bahwa setiap karya sastra, baik itu novel, baik itu cerpen, baik itu prosa lainnya, itu akan mempunyai gaya bahasa yang berbeda-beda. Semuanya tergantung kepada bagaimana seorang penulis itu menggunakan sebuah gaya bahasa sesuai dengan karya sastra yang mereka lahirkan. Nah, gaya bahasa ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada yang disebut gaya bahasa personifikasi, ada yang disebut sebagai gaya bahasa metafora, ada yang disebut sebagai majas ironi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, unsur intrinsik yang selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini merupakan unsur intrinsik yang memberikan suatu istilah, yakni bagaimana caranya seorang pengarang atau yang disebut sebagai seorang penulis dalam sebuah karya sastra novel, mereka menggambarkan sudut pandang dari cerita yang terdapat dalam sebuah novel. Nah, ada 2 bagian sudut pandang yang kerap kali digunakan dalam sebuah novel itu Anda. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Ya, baik. Kemudian unsur intrinsik yang terakhir disebut sebagai amanat. Nah, Anda pernah mendengar kata amanat? Di dalam kehidupan sehari-hari pernah mendengar kata amanat? Ada yang tahu apa itu amanat? Pesan? Pesan seperti apa? Nasihat. Nasihat. Ada lagi yang ingin menyampaikan?
Apa itu amanat? Selain yang telah tertera di dalam PowerPoint itu. Ada yang tahu secara sederhana amanat itu apa? Nurul bisa menjawab amanat itu apa? Secara bahasa sederhananya satu kata boleh? Amanat itu diartikan seperti sebuah pesan gitu, Pak. Pesan penting berarti ya? Oke, ada lagi yang ingin menyampaikan? Kansa mungkin bisa? Amanat itu dengan satu kata ataupun dengan lebih dari satu kata mungkin? Amanat itu pesan yang terkandung di dalam cerita. Oke, baik, Anda berikan aplaus untuk teman-teman yang menjawab. Yang lebih kurang seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman Ananda bahwa amanat itu merupakan pesan penting yang terdapat di dalam sebuah karya sastra berupa novel. Jadi apapun pesan yang Ananda dapatkan di dalam sebuah novel itu diartikan sebagai sebuah amanat. Nah, kerap kali di dalam sebuah novel itu tidak akan dicantumkan secara langsung amanatnya, akan tetapi secara ekstrinsik kita akan dapat mengetahui amanat dari sebuah novel. Itu pun kita akan mengetahui amanat ketika telah membaca sebuah novel. Baiklah Nanda, mungkin untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan latihan sesuai dengan bahan materi yang telah Bapak ajarkan tadi. Nanti akan ada sebuah tayangan video. Silakan Ananda nantinya bekerja secara berkelompok. Nanti akan Bapak kirimkan link untuk tugasnya. Silakan kerjakan secara berkelompok. Jadi Bapak akan mengajak Ananda untuk mengerjakan tugas ini berhitung dari 1 sampai 4. Dimulai dari Hanif. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 4. Oke, di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan Anda. Oke, sudah duduk berkelompok. Kelompok 1 angkat tangan boleh. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, baik Anda semua. Sebelum mengerjakan latihan, nanti Anda semua boleh menggunakan gadget, tapi untuk terlebih dahulu silakan perhatikan terkait dengan video ini ya. Sembari membuka link latihannya yang telah Bapak kirimkan itu. Silakan dibuka terlebih dahulu. Sudah bisa diakses kan Anda terkait dengan linknya? Sudah? Sebentar. Oke, Bapak akan memberikan terkait dengan tugasnya terlebih dahulu. Nanti setelah Anda selesai mengerjakan, silakan nanti tekan finish. Ini yang bagian finish. Silakan buat nama kelompok
kemudian kelasnya kelas 12, kemudian subjeknya adalah bahasa Indonesia. Paham Anda semua? Selamat. Baiklah Anda, silakan perhatikan video untuk contoh untuk latihan kita hari ini ya. Ini videonya. Silakan nanti Anda isi LKPD sesuai dengan jawaban yang benar dari masing-masing kelompok. Silakan nanti Bapak berikan waktu diskusinya. Aku Jo, gadis tomboy yang gak pernah berpacaran. Karena bagiku, buat apa berpacaran? Lagian, aku memiliki 3 kakak perempuan yang tiap harinya selalu memberi asupan atau ceramahnya mengenai pacaran. Aku Gas, aku sudah punya 11 mantan. Ya bisa dibilang aku cukup berpengalaman dalam dunia percintaan semenjak SMA. Jo dan Gas bertemu lagi setelah tahun-tahun SMA yang lepas. Sekarang keduanya sudah menjadi mahasiswa tingkat 2. Assalamualaikum, udah lama? Lo? Baru 1 menit. Yo, Iya, pacaran gak? apa? Tidak pacaran. Gimana, Jo? Kenapa harus pacaran? Biar santai dong. Gas, Ya, aku terima. Gas senang mendengar jawaban Jo. Tiara yang merupakan salah satu kakak Jo membunuh karena hubungan Jo dan Gas kekal karena kakak Jo yang lainnya. Apa? Jo pacaran? Sampai sini dulu dong. Bukan gitu, tapi itu mesti dibilangin. Setuju. Ambilin aja karena kita iri. Sama siapa ya? Siapa? Jo benar. Aman. Dia masih sama main basket. Sama siapa? Gas. Oh, anak kami ibu. Gak perlu khawatir kalau begitu. Sama kemarin aku ketemu sama Kas itu. Itu udah gak jadi anak kami lagi. Udah gagah, udah maco. Aku takut banget. Apa yang perlu kita takutkan kalau dia pacaran? Hamil. Apa lagi coba kalau bukan hamil? Tapi sebenarnya bukan masalah hamilnya. Yang kita takutin nanti dia bakal permisif sama Kas. Terus nanti adanya kontak fisik kayak pegangan tangan, cium kening, apalagi coba kayak nanti bisa membuat besar-besar. Kita harus menyelamatkan Jo. Anak itu harus tahu bahwa banyak banget gadis di luar sana yang kehilangan kehormatannya. Terus dia hamil, kemudian aborsi, dikeluarkan dari keluarganya. Dan pada saat itu, gimana pacar mereka? Kabur. Persis. Tapi Jo bukan tidak tahu soal itu. 3 gadis manis di kamar mengandung lagi. Sungguh, mereka punya banyak petua kebaikan yang saat ini bisa disampaikan pada Jo. Mereka juga punya banyak cerita buruk yang bisa dibagi dengan Jo, supaya si bungsu berhati-hati dalam memutuskan hubungannya dengan Kas. Jo dan Kas menjalin hubungan dengan batasan yang Jo buat.
Baiklah Anda semua, itulah terkait dengan contoh yang nantinya Anda kerjakan di dalam bagian LKPD ini. Silakan nanti Anda semua kerjakan sesuai dengan contoh yang telah Bapak tampilkan tadi. Nah, apabila nanti ada pertanyaan atau persoalan, silakan tanyakan secara langsung ya. Dikerjakan per kelompok dimulai dari sekarang. Akan Bapak berikan waktunya 10 menit. Dimulai dari sekarang ya. Pak, Ya. izin bertanya Pak, untuk pelaksanaan tugasnya itu semua anggota kelompok mengirimkan? Iya. Tinggal finish nanti dari Iya. semuanya. Oke Pak. Perwakilan dari setiap kelompok saja. Perwakilan saja. Iya. Oke Pak. Di mana Anda? Mana tadi ya? Kasih juga sih, mana sih? Di mana Anda? Aman Pak. Nanti yang ikut ya. Di mana? Kelompok 4 kenapa berisik? Ada pertanyaan? Diajak diskusi sama kelompok 3 Pak. Tidak boleh ya? Ya. Silakan diskusi ke kelompok saja. Waktunya lebih kurang 2 menit lagi ya Anda.
Sudah siap semuanya? Belum. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sudah. 4? Sudah. Oh, oke. Berarti menunggu kelompok 1 ya. Sudah Pak. Sudah? Kelas 12 ya. Apa kesulitannya? Iya. Banyak perwakilan yang dia pakai. Iya betul, perwakilan dari kelompok saja. Baik. Sudah siap kelompok 1? Sudah Pak. Baiklah ada semua. Dari perwakilan dari masing-masing kelompok, ada 2 kelompok yang ingin coba presentasi di depan terkait dengan jawaban diskusi kelompoknya. Ada yang mau? Kelompok 1? Ayo. Oke, silakan kelompok 1. Perwakilan. Semuanya silakan berdiri semuanya. Dari kelompok 1 silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait usul esensi yang ada pada video tadi. Yang pertama yaitu tema yang terdapat pada novel tersebut adalah tema tentang percintaan. Yang kedua, tokoh-tokoh yang terdapat pada novel tersebut adalah tokoh Jo dan Kas. Alur yang terdapat yang ketiga, alur yang terdapat pada novel tersebut adalah alur maju. Yang keempat, alat yang terdapat pada novel tersebut adalah di lapangan. Yang kelima, sudut pandang yang terdapat pada novel tersebut adalah sudut pandang yang terdapat pada novel tersebut adalah sudut pandang orang pertama. Dan amanat yang terdapat pada video yang telah ditayangkan dari kami yaitu adalah jika ingin menjalin hubungan yang serius misalkan pacaran, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau melampaui batas, maka bertanggung jawab atas semuanya terjadi. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Kita berikan aplaus buat kelompok 1. Silakan duduk kembali. Ada lagi kelompok yang ingin mempresentasikan terkait dengan hasil diskusinya? Kelompok 3, saya bilang, mulai silakan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dari novel yang ditayangkan tadi. Yang pertama, tema yang terdapat pada novel tersebut yaitu tema percintaan. Tokoh-tokoh yang terdapat pada novel Jo dan Kas. Alur yang terdapat pada novel yaitu alur maju. Latarnya di lapangan. Sudut pandang yaitu sudut pandang orang ketiga. Amanat yang dapat didapatkan dari novel tersebut yaitu tidak ada gunanya berpacaran karena berpacaran tidak memberikan dampak yang positif, justru akan menimbulkan dampak yang buruk sebab berpacaran bisa menimbulkan fitnah dan merugikan. Baik, itu saja yang dapat kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Anda. Oke, baik Anda semua, karena waktu kita hampir habis. Di sini akan terlihat, silakan Anda, silakan lihat skor dari masing-masing per kelompoknya. Di sini terlihat bahwa kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi adalah kelompok 4. Ya, kelompok 4. Kelompok
tinggi kedua Sama semua sih. itu sama semua ya, kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3. Baiklah Anda semua, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak ada sedikit ice breaking untuk Anda semua. Silakan semuanya berdiri. Ya, silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Supaya Anda semua untuk proses pembelajaran setelah Bapak nanti agar tetap semangat. Oke. Aturan permainannya adalah silakan Anda lihat pena ini. Jadi kemana arah pena silakan diikuti. Kalau seandainya kan pena berarah ke kiri, badan Anda silakan berarah ke kiri. Kalau penanya berarah ke kanan, silakan arahkan badannya ke kanan. Kalau arahnya ke belakang, silakan juga arahnya ke belakang. Kemudian kalau ke depan, silakan arahkan badannya ke depan. Ya. Pena ini berdasarkan sudut pandang Anda semua ya, bukan berasal dari Bapak. Jadi kalau seandainya ke sini, silakan ke sini. Oke? Dimulai ya. Salah. Ya, yang salah silakan. Ulangi. Semakin menunduk. Semakin menunduk. Baik. Ke belakang. Oke. Lagi. Anif, silakan ikuti gerakannya. Ke depan. Semakin menunduk seperti Ibu Pati. Baik. Oke, ke belakang lagi. Lebih ke belakang. Lebih ke belakang. Oke, berikan aplaus dari kita semua. Baiklah Anda semua, karena waktu kita sudah habis, untuk proses pembelajaran selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik dari novel. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda semua, dan juga terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Anda semua. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.